gue cocok jadi menteri blockchain udah apa cocok. gimana? Ini 2029 lah ya, siap. 2029 kita tunggu lah ya. We love superlatif. Kalau ngomongin banyak We like the art NFT ya. holder, we are the art. Kayak kalau ticker SSS bagus loh mas. Bagus ya. Bahwa suatu hari politik kita itu bisa bekerja, bisa bergerak lebih transparan, bisa lebih terdesentralisasi dan benar-benar rakyat punya hak pilih. Menurut saya regulasi dan politik. Masih ya berarti ya? Masih. Even Trump udah menang tetap masih ya? Yes. Oke guys, jadi kembali lagi di podcast IBW bareng Gorian dan di sini ada Mas Adrian. Enaknya pakai apa ya? Mas Adrian, Mas Zakari atau apa sih base ini? Adrian aja nggak apa-apa. Adrian lah ya. Oke, jadi Mas Adrian yang mungkin kita bakal ngobrolin tentang semua yang lagi dibangun sama Mas Adrian lah ya, dari Majalah Labs, Drezo, dan yang mungkin yang paling baru Superlatif setelah ya kongres Mas Adrian dan beberapa rekan nge-acquire atau ngakuisisi Superlatif yang kita lihat udah mulai banyak gebrakan ya. Dari kemarin sempat event terakhir bareng PP dan macam-macam gitu kan. Nah mungkin sebelum kita mulai, boleh kenal dong Mas, sekarang kesibukannya apa nih? Karena kan ya Mas Adrian ini terlihat paling sibuk kan, sibuk banget So nih. sibuk. Gitu kan. Kira-kira sekarang lagi sibuk apa nih Mas kira-kira? Ya kalau sekarang sih lagi banyak memperdalam pengetahuan, selalu ikut conference, ngikutin beberapa seminar terutama yang di luar Indonesia kayak Singapura, Dubai, Cina terakhir gitu ya. Jadi memang benar-benar lagi ngeliat ya, mempelajari, mendalami tentang dunia teknologi terutama yang related dengan blockchain side dan Web3 inovasi gitu. Oke. Itu sih, jadi sama bolak-balik paling Bali, Jogja, Jakarta karena kebetulan Majalah Labs kita juga punya galeri, punya workspace yang ada di Bali sama di Jogja. Kalau di Bali ya tahu sendiri Superlatif Galeri, kalau di Jogja kita ada Achieve Art Space gitu. Oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, gue pribadi agak penasaran dengan mungkin Superlatif lah ya. Superlatif yang sekarang mungkin ya lu CEO betul? Yes. CEO dari Superlatif yang baru diakuisisi dan mungkin start dari basicnya lah ya. Gue penasaran dari story-nya sih. Kayak kita tahu lah Mas Adrian udah lama di kripto juga, tapi kenapa pada akhirnya bisa sampai di titik mengakuisisi Superlatif dan sekarang ya megang the whole Superlatif. Kayak gimana sih awal ceritanya gitu? Apa tiba-tiba ngucuk-ngucuk datang ke Superlatif, gue bayarin deh gitu kan? Suka nih gue galerinya gitu. Atau ada cerita menarik di baliknya Mas? Iya ya, emang menarik ya. Jadi we love Superlatif. Kalau ngomongin banyak We like the art NFT ya? holder, we are the art dan banyak orang-orang yang memang suka dengan artnya. Gue juga punya banyak temen ya, termasuk para founders Superlatif juga, teman-teman kita juga. Kita juga punya banyak orang yang sangat menyukai NFT artnya dari Superlatif gitu. Dan to be honest, gue nggak ada kepikiran untuk kayak akuisisi Superlatif yang seperti yang kita lakukan awal tahun ini gitu ya. Tapi I don't know, maybe udah jalannya ke sana gitu. Jadi ketika ada offering bahwa project Superlatif ini akan dilepas dari para foundersnya, dan artinya saat itu saya berpikir bahwa wah ini project Indonesia yang sukses kalau ngomongin NFT ya, dan masih bertahan. Rasanya bagi saya saat itu sayang kalau misalkan project bagus kayak gini harus dijual gitu loh, dan akan menjadi sangat komersil bagi pembelinya. Mungkin gitu ya. Nah sehingga saya berpikir kayak oke, kalau kita Majalah Labs coba untuk menginisiasi, bisa nggak nih kalau kita aja yang mencoba mengakuisisi itu gitu loh. Kenapa? Karena di Majalah Labs sendiri kita bukan cuma sekedar nilai komersil, tapi kita juga mementingkan value ya kan, nilainya. Jadi kayak kita punya proud of Indonesian gitu loh, dan project Superlatif kalau ada yang dikembangkan oleh anak-anak Indonesia, yang dikembangkan oleh bener-bener kalau bisa dibilang 100% tuh lokal lah gitu loh. Iya, dan project ini berhasil nembus ke dunia gitu loh. Menembus ke marketnya US bahkan gitu loh. Jadi aku berpikir bahwa ini waktunya kita untuk tanda kutip saving ya, menyelamatkan sebuah project yang sangat keren banget gitu, yang membawa foundersnya untuk menjadi 30 under 30 Forbes ya kan, betul. Yang berhasil membawa karya anak bangsa
ke Times Square New York untuk di branding selama 7 hari. Betul. Kebayang nggak sih saat itu rasa bangga, rasa cinta kita dengan itu. Cuma at the end of the day ketika memang project itu harus dilepas, saya berharap bahwa memang Maja Labs melalui GV kita, Sequel, itu kita bisa membawa superlatif menjadi lebih baik lagi. Mungkin misalkan sebelumnya ada problem-problem terkait manajemen, terkait pengelolaan IP misalkan, mungkin kita bisa memperbaiki dan memaksimalkan itu. Jadi ada unsur value dan tentu aja potensi revenue-nya juga sangat besar sekali gitu loh. So Maja Labs sekarang kita memiliki satu ekosistem yang cukup penting gitu, namanya Superlative Secret Society. Menarik. Jadi Maja holdingnya dari Superlative ya? Iya, jadi Maja Labs Corp itu adalah holding, salah satunya ada Superlative Secret Society. Oke, dan Drizo di situ juga? Ya, Drizo itu platform digital fashion yang ada di bawahnya Maja Labs juga gitu loh. Oke. Jadi Maja Labs ini holdingnya company based community. Dan kita juga sekarang banyak merangkul lah NFT based IP gitu ya. Jadi kayak beberapa IP yang memang related dengan NFT gitu. Karena kalau kita bicara IP, kalau kita mau bawa itu ke ranah global, hanya dengan NFT lah kita bisa mendapatkan protection yang cukup mungkin terjangkau, nggak mahal gitu ya. Dan diakui community global. Kalau kita daftarin IP kita, let's say ke Eropa aja kan, biayanya lumayan gitu loh. Ya maybe after NFT stabil, produk IP kita bisa dinikmatin di luar, baru kita ngurusin itu. Tapi for now kita lagi ngerangkul banyak NFT yang memang punya IP untuk yuk bareng-bareng di Maja Labs untuk kita kembangkan hulu ke hilirnya. Menarik. Nah, beda ngomongin tentang itu tadi superlatif, NFT, IP dan sebagainya. Kan sekarang sebenarnya banyak yang sayangnya cukup skeptis mas ya dengan NFT. Wah sempat rame lagi tuh. Awalnya sempat rame di Base, di Seoul juga lagi rame. Tapi ya banyak yang masih skeptis sebagainya. Walau Indian ya NFT sebenarnya kan bukan cuma sekedar JPEG kan. Tapi ya more dari IP bisa jadi proof of digital asset lah, proof of ownership digital asset. Nah di superlatif sendiri, what's the next plan sih mas? Apakah memang bakal fokus untuk expand IP-nya atau kayak gimana? Apa next plan dari superlatif sendiri? Iya, kita tetap dengan NFT ya. Tetap kita masih percaya NFT itu adalah salah satu bentuk inovasi dari Web3 dan kita percaya dengan inovasi Web3-nya. Kita adalah believer dengan teknologi blockchain-nya. So kita bukan orang yang terlalu mengejar cuan dari trading crypto atau meme coin. Itu ada the other side, memang ada pemain-pemainnya banyak juga dan karena mereka juga industri kita bisa tumbuh. I appreciate itu, tapi kalau hari ini kita banyak berbicara tentang bagaimana inovasi Web3 ini lebih meluas lagi dampaknya. Contohnya kita selama 3 tahun ini kita banyak banget untuk bikin project-project NFT yang punya impact dengan UMKM, termasuk juga dengan RWA lah kalau bahasa hari ini gitu loh. Tapi kita lebih banyak main bagaimana dengan NFT ini kita bisa membuat dampaknya terhadap langsung misalkan IP-nya bisa digunakan oleh UMKM, lalu UMKM itu bisa menurunkan produknya gitu loh. Atau banyak hal lagi lain yang memang kita lagi concern terhadap itu gitu loh. Oke. Nah tadi seperti singgung tentang memes coin, yang mungkin lagi rame. Dan kemarin sempat juga rame artis-artis pada ngerilis token. Nah superlatif nih, apakah akan ada ticker SSS kah atau ada kepikiran gak nih masih kira-kira random bikin token lah? Ya maybe kita lagi eksplorasi itu juga, termasuk karena we have very big community yang masih aktif selama 3 tahun ini. Can you imagine bahwa komunitas kita itu sangat-sangat loyal dan but very sensitive. Jadi kita nggak bisa langsung kayak ngeluarin something, ya sometimes itu diprotes gitu ya. That's why I mention bahwa kebayang nggak ada project kita Superlative Secret Society itu masih bisa nge-keep komunitas yang memang Web3 loyalist gitu loh. Apakah mereka pemain kripto? Maybe ada yang pemain kripto, ada yang memang hanya fokus di NFT. Tapi kita harus offering project yang sangat rapi nantinya ketika kita mau launching event token ataupun meme gitu loh. Tapi yang pasti itu udah masuk ke dalam salah satu ide bahwa
hype dari meme coin apalagi tahun depan 2025, tapi kita jangan sampai juga mengabaikan bahwa meme coin ini juga butuh skill ya, butuh tenaga ahli yang memang kayak nggak bisa sembarangan. Kita nggak mau launching hari ini 30 hari kemudian atau bahkan lebih cepat lagi tiba-tiba udah gone gitu, udah kita rasanya kita mau bikin pun mungkin kalaupun itu bentuknya meme coin ataupun token yang pasti harus punya impact-nya. Misalkan harus ada related dengan kita punya galeri atau kita punya IP atau bagaimana fraction-nya kita atur untuk kepemilikan bisnis tertentu misalkan gitu loh. Nah, karena ya kayak kalau ticker SSS bagus loh Mas. Bagus ya. Ya kan, udah. Tapi emang ini nih oke, kalau kita ngomongin meme coin, cuma selama kita eksplorasi aset-aset ya, SSS, selama lebih kurang 1 tahun kurang ya 10 bulan ini kita handle, kita ngeliat banyak banget sebetulnya potensi superlatif gitu loh. Mulai dari artworknya, mulai dari community yang masih loyal gitu loh. Terus juga kayak kita kemarin ke Dubai pun kita bawa superlatif, yang datang itu banyak kan ya orang-orang pemain global ya gitu ya, yang mereka hold, ada orang Iran, ada orang Dubai, ada orang Korea, termasuk juga banyak holder Indonesia juga gitu. Jadi I'm happy karena dengan adanya superlatif di Maja ini bisa mendorong ekspansi kita untuk lebih global. Jadi from Bali to global kalau kita prinsipnya gitu loh. Oke. Ya menarik sih meme coin. Mungkin Maja mungkin bisa jadi meme coin yuk kita bantu gitu misalkan gitu ya. Tapi belum tahu lah, nanti kita lihat situasi 2025 awal kali ya. Iya sebenarnya. Oke. Nah tapi kalau ngomongin industri nih Mas, mau tahu sudut pandangnya ya Mas Ade ini kan cukup luas ya di Maja, ada di NFT juga, Drizo ya mungkin lebih ke 3D lah ya, 3D desain dan sebagainya gitu kan, virtual reality sebagainya. Nah Web3 ini kan identik dengan apa ya biasanya, kayak trennya tuh cepat Mas. Awal tahun tuh ya RWA, AI, terus shifting ke memes, shifting lagi sekarang banyak decentralized science cuma perkara Vitalik sama CZ. Nah kalau menurut Mas Adrian nih, bentar lagi udah 25 lah ya. Apa kira-kira tren yang bakal datang di blockchain dan Web3 ini menurut Mas Adrian bakal menarik ke depannya? Menurut saya regulasi dan politik. Masih ya berarti ya? Masih. Even Trump udah menang tetap masih ya? Ya sekarang gini, orang-orang blockchain sebelum-sebelumnya tuh agak menghindari kalau ngomongin soal regulasi yang related ke politik. Oke. Dalam arti gini, mereka semuanya akan ngebahas bahwa di Amerika itu regulasinya tuh udah bla bla bla. Lalu ada orang finance yang udah masuk ke kripto akan bicara soal itu. Tapi mereka nggak pernah mengaitkan bahwa regulasi itu dibentuk oleh politik. Oke. Nah, sehingga ketika Balaji April 2024 tahun ini dia dengan network state-nya dia menyatakan bahwa mulai ngomong soal regulasi dengan membentuk semacam apa ya, decentralized party. Gitu. Partai. Jadi dan itu divalidasi lagi oleh Balaji di September di token 2049. Ya karena orang kadang kebanyakan mungkin datang ke event besar itu kan networking ya, atau mampir ke booth dapetin apa gitu kan. Tapi kita harus melihat bahwa obrolan global itu udah mengarah ke sana. Bahwa regulasi itu mau nggak mau memang harus didirect dari politik. Politik itu sementara membutuhkan sebuah partai politik. Memang hari ini konsep yang ditawarkan oleh The Network State dari Balaji tadi, maybe it's not really the network state-nya, tapi konsep dari Balaji yang mengatakan bahwa kenapa nggak kita bikin sebuah partai yang terdesentralisasi. Tapi apakah partai ini bisa terikat dengan satu country, ya itu depend on dari use case masing-masing. Yang dimaksud Balaji adalah dia bikin global party, di mana one day partai ini akan on lahan sendiri, mereka beli pulau, dan entah kenapa Balaji sering ngomongin soal Bali sebagai use case islands country, archipelago. Karena mungkin konsep negara kepulauan itu menarik untuk konsep desentralisasi. Mungkin kalau saya boleh tambahin ide, mungkin kayak kebayang nggak ada let's say ada 100 pulau di seluruh dunia, tapi itu terikat dengan the network state-nya atau katakanlah negara blockchain-nya gitu loh.
kebayang nggak di 100 itu udah bisa ditempatkan validator atau validasi yang untuk desentralisasinya gitu loh. Dan itu sangat safe gitu loh. Dan negara yang bisa memvalidasi kepemilikan private aset kan mungkin ada yang lebih cair mungkin di negara-negara kepulauan, Maldives atau dimanapun itu mungkin bisa. Jadi so if you talk about 2025 kalau kita ngomongin recehannya ya memcoin. Lo punya duit pasti cepet dapatnya kalau beruntung. Tapi kan berhitung ya. Betul. Dari 10 meme coin mungkin cuma 1 atau bahkan zero gitu loh. Zero kan. Nah, so kita nggak bisa ngomongin itu. Kalau kita ngomongin lebih besarnya lagi, we talk about demokratisasi melalui blockchain. Nah, which is itu yang ya kita udah pikirin kalau di Maja memang dari mungkin 2021 ke 2022 kita memikirkan konsep itu. Jadi bagaimana mendemokratisasi melalui blockchain gitu loh. Dan itu butuh leader yang cukup powerful dan berani gitu loh. Artinya gini. Jangan pusing. Gue kayak udah SKS. The konsep emang kita harus dorong regulasi by politics. We know hari ini per Januari nanti mungkin dari Bapepti regulasi di Indonesia akan pindah ke OJK. But itu kan berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang mengesahkannya adalah DPR. Gitu loh. Otomatis DPR, memang ada rancangannya partai dong gitu loh. So if you want talk about itu, kenapa nggak kita telurkan konsep ini gitu loh. Tapi memang bukan jalan yang simpel dan sederhana. Even Balaji aja pusing mikirin beginian. Tapi dia punya kepercayaan, dia punya mimpi bahwa suatu hari politik kita itu bisa bekerja, bisa bergerak lebih transparan, bisa lebih terdesentralisasi dan benar-benar rakyat punya hak pilih. That's the things yang menurut aku 2025 akan ada banyak obrolan soal demokratisasi related to blockchain. Menurut aku ya gitu. Dan ini menarik ya kayak memang ya bahkan kemarin sempat ramai istilahnya politify ya kan kayak di politik dengan desentralisasi bla bla bla, Biden, Trump sebagainya. Tapi kalau menurut Mas Ira sendiri dengan tadi Balaji, mungkin banyak tokoh-tokoh sekarang di luar sana, apalagi Elon Musk dengan Department of Governance, Efficiency bla bla bla. Walau Trump udah menang dan dia soon bakal jadi presiden fix terpilih gitu kan. Apakah narasi-narasi berblockchain ini akan makin ramai di pemerintahan dan menyebar atau gimana? Pasti. Karena Amerika masih dianggap sebagai kiblatnya demokrasi. Terlepas ya inflasi sebagainya tetap ya. For sure. Tetap jadi, dolar still the king lah. Ketika kemarin we know lah kenaikan harga Bitcoin kan sangat dipengaruhi oleh Pilpres. Betul. Dan heboh-hebohnya Elon Musk kan gitu loh. Walaupun ada yang bilang ada pengaruh A, B, C segala macam. Menurut aku sih enggak. Trump adalah faktor kunci. Kebayang nggak kalau bagaimana misalkan Indonesia mengadopsi model Trump tadi misalkan gitu ya, dengan membuat kementerian Kementerian Efisiensi. Dengan tadi salah satu jalannya adalah dengan konsep blockchain gitu loh. Mungkin kita bisa menghemat anggaran triliunan rupiah. Anggaran-anggaran yang selama ini tidak terserap atau bahkan anggaran-anggaran yang misalkan tidak efisien, tidak efektif dalam pelaksanaannya, mungkin bisa gitu loh. Tapi apakah bisa diterapkan tahun depan ya mungkin kajian dulu kali ya, kalau di Indonesia kan gitu, kajian, literasi gitu. Even tadi saya dengar OJK juga ngomongin kita kekurangan digital financial literasi gitu ya. Ya, jadi maksudnya literasi kita untuk digital finance itu masih 41% di Indonesia. Means kayak orang gampang banget pinjol, ketipu, scam, fraud gitu loh. Yang gak usah gitu ya, mungkin kayak Rian mungkin kita pernah ngalami scam atau fraud kayak gitu. Bayangin kita cukup melek ya, educated, tapi ya namanya FOMO, namanya ya musibah gitu ya, ada aja gitu loh. Kebayang orang yang bahkan tidak punya literasi itu. Ya that's the thing sih, menurut aku sih ya kedepannya sih pasti bakal kenceng lah untuk kita ngomongin bagaimana kita membuat regulasi yang lebih baik lagi untuk ngomongin blockchain. Turunannya mungkin
para pemain kripto atau bahkan inovator Web3. Jadi it's a different side sebetulnya, tapi hari ini masih dalam satu wadah, makanya chaos ya kan gitu loh. Benar. So kalau ngomongin NFT, kebijakannya gimana? Belum ada. Ya, betul. Belum ada kebijakan NFT, belum ada sampai hari ini yang berpihak ya kepada kreator gitu loh. Gitu mungkin. Nah, ini mungkin last question tentang karena ini benar nih. Kita pemerintahan memang Mas Adrian ini udah ahlinya lah nih. Tapi gue sebenarnya ada pertanyaan terakhir, biasanya tuh lebih ke random things. Ya, boleh. Tapi kayaknya kalau buat Mas Adrian ini gue bedain dikit Asal lah. jangan suruh nyanyi ya. Biasanya gue nanya koin favorit, tapi koinnya beda. Kita biasanya menghayal terakhir. Misal nih Mas Adrian, lo punya kesempatan untuk jadi sosok tokoh lah di negara ini yang bisa ngeregulate kripto apapun. Gue gak tahu lah, kebetulan nih sekarang kan Kementerian Blockchain kripto gak ada gitu kan. Let's say ada nih gitu kan. Dan lo punya power untuk ngeregulasi sesuatu di kripto di Indonesia. Apa 1-3 hal mungkin yang bakal langsung lo regulasi ketika lo punya power untuk ngeregulasi di Indonesia? Ya, menurut aku yang nomor 1 adalah bagaimana kita menghandle data kita. Menurut aku kita harus memang benar-benar mengaplikasikan blockchain ini untuk penggunaan data kita. Blockchain Kenapa? Di Kominfo gitu misalnya. Ya, semua data itu semestinya memang harus kita blockchain kan gitu loh. Kenapa? Karena dulu kita punya program, I don't know, maybe like satu data or anything yang kadang kita butuh data pun error servernya ini, dan too much server yang akhirnya boros anggaran kan gitu loh. Nah, kita bicara bahwa dengan memblockchain data-data tadi dengan regulasi tertentu pastinya gitu. Menurut aku itu akan solve banyak problem, termasuk juga anggaran, termasuk juga menghindari di-hack, di-crack gitu kan ya. Setelah itu mungkin yang kedua adalah bagaimana teknologi blockchain itu digunakan sebagaimana mestinya. Jadi bukan cuma sekedar trading kriptonya gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin trading kripto udah jalan hari ini gitu loh. Tapi kalau ngomongin teknologi blockchainnya yang bisa berimpact dengan dunia nyata, nah itu belum banyak yang jalan. Sehingga turunannya adalah misalkan bagaimana katakanlah RWA itu bisa sehumble itu nantinya dengan konsep kenotariatan di Indonesia gitu kan. Kalau hari ini kan lu nomor token lu daftarin ke notarisnya belum tentu paham. Apa itu smart contract? Iya, gitu. Kecuali mungkin kayak beberapa notaris di Bali mereka udah sering mengalami itu gitu loh. Tapi kan kita ngomongin kayak bisa nggak nih teknologi blockchain tadi juga harus dibantu nih dengan hukum yang ada di Indonesia kan gitu loh. I mean mungkin itu ya. Jadi kayak memperluas lagi penggunaan teknologi blockchain ini untuk yang real world-nya gitu loh. Nah, terus yang ketiga, mau nggak mau kita tidak melek dengan inovasi Web3-nya gitu loh. Jadi kenapa gue bedain? Karena teknologi blockchain itu adalah it's about ya technical things gitu loh. Bagaimana merombak secara fundamental industri ataupun yang ada di sana. Tapi kalau ngomongin inovasi Web3, ada yang namanya kreator, ada yang namanya seniman, ada yang namanya mungkin dia ya pemain-pemain lepasan lah gitu yang pengen bikin konsep dengan menggunakan NFT misalkan, atau dengan menggunakan nantinya mungkin runes yang ada di Bitcoin, dan itu terus berkembang di dunia gitu. Dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu ya hari ini banyak lewat gaming gitu ya, lewat gamify lah kebanyakan gitu, tapi mungkin lewat art lah nantinya gitu loh. Jadi menurut gue sih 3 hal itu. Yang pertama bagaimana kita memblockchainkan data kita, lalu bagaimana memasifkan implementasi dari teknologi blockchainnya untuk industri-industri yang related. Terus yang ketiga tadi optimalisasi dari inovasi Web3 yang ada di Indonesia ini gitu. Luar biasa. Thank you. Jadi gue cocok jadi menteri blockchain apa gimana? Ini 2029 lah ya, siap. 2029 kita tunggu lah ya. Gue rasa kita harus dorong ya, maksud gue kayak gini. Kita butuh orang yang memang concern terhadap teknologi blockchain dan inovasi Web3-nya gitu loh. Not just about trading, not just about crypto. Terlalu kecil kita kalau kita cuma ngomongin itu. Iya, duit di crypto gede emang, I know it. Kita semua tahu. Lu punya CFX lu kaya udah pasti. Lu punya custodian, lu punya clearing apapun itu, that's the money, very big money. Tapi kalau kita nggak ngedorong
regulasi untuk penggunaan teknologi blockchain-nya itself, inovasi Web3-nya, desentralisasi app gitu loh. Kita akan terus-menerus following the internasional aja gitu loh. Nah, terakhir gue sampaikan bahwa kita nggak akan pernah bisa berdaulat secara digital. Yang gue selalu populerkan adalah Majalabs, kita punya inisiasi untuk mendorong gerakan kedaulatan digital Republik Indonesia. Tahun depan kita akan lebih masifkan lagi ini. Jadi kita akan ngedorong kedaulatan digital kita melalui Web3. Dan itu adalah janji yang sudah kita lakukan, tapi akan lebih masif. Artinya dengan peluang yang mungkin ada di depan, kekurangan-kekurangan yang ada di regulator kita hari ini, akan kita coba bantu. For free ya, kita nggak nyari duit untuk itu, untuk dapat project literasi nanti misalkan gitu ya. Tapi ini yang benar-benar sambil kita jalan bisnis, kita pengen dorong literasi supaya supaya orang-orang itu lebih memahami bahwa kepemilikan data, terus juga orang-orang itu harus paham bahwa jangan sampai dia ketipu terus gitu loh kita nih, atau kita ngikut-ngikut mulu gitu loh yang ada heboh di luar gitu loh. Even kita nggak punya sosmed sendiri, even kita nggak punya social networking, social messaging, YouTube, ya kan, Instagram, TikTok. Di web tuh kan kita udah kalah ya, kita udah even all of this stuff gitu kan dibuat dari luar mungkin gitu ya kebanyakan. Jadi gua rasa ayo kita dorong bareng-bareng kedaulatan digital Republik Indonesia untuk bisa membuat Indonesia berdaulat dengan cara apa? Ya pakai produk-produk lokal. Tapi kalau yang web tuh kayaknya udah susah. Ya? Yuk kita bikin rame-rame di app, mungkin mendorong teknologi-teknologi yang menggunakan blockchain gitu loh. Sehingga nanti varian, timnya gitu kan juga mungkin lebih banyak lagi mengulik nih ada aplikasi apa yang dibangun oleh orang lokal nih gitu loh. Mungkin gitu ya, kalau itu populer mungkin orang bakal lebih banyak yang pakai ya gitu loh. Ngomongin kedaulatan ngomongin numbers ya gitu loh. Kalau sekarang 140 juta orang pakai TikTok. Ya itu udah setengah dari penduduk Indonesia. Jadi di mana kedaulatan digital kita kan gitu loh. I don't know, maybe itu hanya rencana-rencana kita yang mungkin mudah-mudahan bisa kita laksanakan gitu loh. Betul, yang pasti ya kita terus dukung lah ya nih. Kita terus dukung udah kayak nyalon di udah kayak dukung enggak lah. Yang kedua digital good narasi lah ya yang bisa kita dorong juga, dan khususnya buat orang-orang blockchain lah ya. Who knows, mungkin lah kita baru periode baru, tapi mungkin 2029 mudah-mudahan mungkin ya baru tahun ini udah mulai adaptif kan. Kita udah ada wamen ya, udah ada wamen yang cukup ya lumayan lah. Mungkin wamen yang mudah-mudahan nanti bisa turut mendukung terutama di ekosistem ekonomi kreatif yang related to Web3-nya gitu loh. Kemudian periode ini satu kabinetnya kan, wamennya ya mungkin next kabinet diperbanyak, nanti Mas Adrian salah satunya lah pokoknya. Ya, jangan jadi wamen lah, mimpinya presiden. Langsung. Oh, presiden ya? Presiden langsung. Siap, arahan lah. Kalau mimpi turunnya minimal menteri kan. Kalau kita cita-citanya wamen, ya turunnya jauh banget bentar gitu loh. Jadi staff sus deputi doang tadi kan. Thank you Mas Adrian atas waktunya. Terima kasih Mas Rian, kesempatannya juga ya bro. Mudah-mudahan sukses selalu. Kapan-kapan kolaborasi sama Maja, sama Superlatif, anything ya. Siap. Kita sering lewat kantor sebenarnya yang di bukan Kemang ya apa? Purisakti. Purisakti ya. Sering mampir. Kapan aku mampir lah pokoknya. Ya mampir lah. Thank you. Sukses Maja, Drezo, Superlatif semuanya. Thank you, bye.